laporan, ya PPATK menerima laporan transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, lintas batas, pembawaan uang tunai lintas batas tadi, terus transaksi ke luar negeri atau menerima atau mengirim, terus bahkan LTPBJ ya laporan transaksi penyedia barang dan jasa, itu toko perhiasan, barang antik, dealer mobil, banyak lah, balai lelang dan segala macam itu wajib lapor kepada PPATK. Dan PPATK aktif untuk menelusuri transaksi walaupun tidak ada laporannya. PPATK bisa memintakan berdasarkan momentum, misalnya ada laporan dari masyarakat, misalnya kita bisa masuk walaupun tidak ada laporan PPATK, kita bisa masuk ke penyedia jasa keuangan atau ke siapapun juga ya, karena PPATK tidak terikat kerahasiaan. Jadi apabila ada transaksi yang mencurigakan seperti pertanyaan kedua dari Pak Saipudin tadi, kita bisa masuk, kita telusuri lebih lanjut ya, kemudian kita lakukan analisis atau pemeriksaan. Saya kurang jelas ini Mas Wiryo terkait dengan kasus di Medan yang menerima miliaran, tapi banyak juga kasus kami yang kami proses di wilayah Sumatera sana, termasuk Sumatera Utara. Ya narkotika juga kita banyak sukses story di sana, beberapa kasus korupsi juga kemarin yang OTT itu juga kita sukses juga bersama dengan teman-teman KPK dan kita bisa telusuri walaupun transaksinya juga banyak yang tunai. Itu buat Pak Saipudin di Menteng, kemudian saya beralih ke Pak Yuda di Jakarta Timur. Nah, PPATK siapa yang mengawasi? Ya betul. PPATK selain sebagai lembaga independen, PPATK bukan lembaga yang bebas dari pengawasan. Ya, pertama BPK mengawasi kami, kemudian DPR juga mengawasi kami. Kemudian kami juga terikat dengan banyak ketentuan keterbukaan informasi publik, kepatuhan governance dan segala macam yang memang berlaku bagi seluruh lembaga yang ada di dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Kami menerapkan beberapa protokol governance, jadi walaupun kita bisa katakanlah melakukan akses terhadap terhadap database perbankan, tapi bukan berarti kita bisa suka-suka, Mas. Jadi ada protokol yang harus dipatuhi oleh kami semua di PPATK ya. Jadi akses data itu tidak bisa sembarangan, bagaimana mengotorisasi orang melakukan akses data juga bisa sembarangan. Kemudian pengawasan berjenjang ada dilakukan, akan sangat mudah ketahuan apabila ada upaya menyimpangi database yang ada yang di PPATK. Atau kemudian melakukan proses yang kemudian mengarah kepada kepentingan-kepentingan lain, itu akan sangat tampak sekali di PPATK, sehingga ya memang celah harus diakui akan ada ya, celah akan ada. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana memitigasi itu semua sehingga proses yang ada di internal tidak bisa disalahgunakan dengan seenak-enaknya gitu, Mas Wiryo. Pak Suyono, aliran dana koruptor ke partai banyak juga yang kita telusuri kok. Jadi kita nggak penting aliran ke partai atau kemana ya. Jadi kita tidak bicara masalah politik nih Mas Wiryo. PPATK tidak ada urusan dengan politik, Mas. Jadi sepanjang transaksinya mengarah ke titik tertentu ya itu kita telusuri. Jadi apakah itu kemudian terkait dengan partai politik atau apakah itu kemudian terkait dengan orang yang punya kepentingan politik, itu bukan urusan PPATK. Yang menjadi urusan PPATK adalah sumber dari uang ini apakah terkait dengan uang ilegal atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya dia gaji sah, Mas Wiryo misalnya nyumbang ke masjid atau nyumbang ke partai tertentu ya monggo saja. Tapi yang menjadi masalah kan kalau mohon maaf kalau si X ini dapat dari hasil narkoba kemudian menyumbang kemana-mana, nah itu menjadi masalah bagi PPATK kan. Tidak hanya PPATK, Mas Pak Suyono, Mas Wiryo sendiri tidak rela orang tanpa keringat mendapatkan hasil yang maksimal untuk kehidupan mereka. Kan kita juga nggak mau seperti itu menjalani kehidupan kan. Mas Wiryo. Pak Ivan, apakah PPATK juga kerap dimintai bantuan oleh pihak kepolisian juga katakanlah KPK dalam menelusuri aliran atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh buron, baik buron dari kepolisian, kejaksaan ataupun KPK, sehingga keberadaannya diketahui? Ya Mas, banyak sekali Mas. Jadi kalau PPATK kan bekerja dengan cara proaktif, PPATK temukan sendiri kasihkan, atau reaktif. Aparat penegak hukum minta kepada PPATK untuk kemudian PPATK serahkan kepada teman-teman di aparat penegak hukum. Banyak sekali yang memang
buron-buron itu yang memang tersangka-tersangka atau terduga-terduga yang ada di mana jika tidak ketahuan yang dimintakan dan minta ditelusuri kepada PPATK. Banyak sekali Mas, tidak hanya nama yang bersangkutan tapi keluarganya dan segala macam melalui kita coba untuk menelusuri mobilitas mereka itu di luar sana melalui transaksi keuangannya. Iya, termasuk salah satu orang yang sampai sekarang masih diburu oleh KPK, Pak Ivan? Iya, pokoknya PPATK sangat intensif bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini KPK, untuk menelusuri transaksi-transaksi sesuai dengan permintaan dari teman-teman KPK. Dan semuanya terlacak, Pak Ivan? Terlacak ya, terlacak. Tapi apakah kemudian itu bisa diarahkan kepada keberadaan orangnya itu dari sisi PPATK kan di luar kewenangan PPATK ya. Bahwa kemudian misalnya ada penarikan kartu kredit di sini, bahwa kemudian ada orang yang diduga terkait dengan si orang yang dikejar itu melakukan transaksi di wilayah sini, wilayah sana, itu PPATK bisa memberitahukan itu. Tapi kemudian apakah itu terkait langsung dengan orangnya dan orangnya ada di mana itu udah bukan PPATK itu. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Iman di Bogor. Kita sapa dulu Pak Iman. Halo Pak Iman. Assalamualaikum, Mas Wirjo ini nggak pulang dari kantor ya, dari kemarin sampai sekarang masih ada. Pulang ya, dong Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Iman. Menjadi Ketua PPATK. Ini kasih, Pak Iman. Edukasi mitigasi. Pertanyaannya adalah tadi kan Pak Iman bilang bahwa kripto, Bitcoin, NFT itu abu-abu. Pertanyaan saya abu-abunya di mana? Kalau memang itu abu-abu dan ternyata ujungnya adalah tidak bisa dirupiahkan, itu kan kasihan orang yang bermain di sana, nanti tiba-tiba duitnya triliunan ternyata hilang, kan jadi stres, jadi orang stres. Itu abu-abunya di mana? Itu Pak. Satu lagi adalah kemarin kalau KPK kan berharap penangkapan OTT kepala daerah itu mudah-mudahan yang terakhir kemarin, apakah di pandangan PPATK itu memang bisa diakhiri, sementara bupatinya sendiri menyatakan ini tidak mungkin kalau tidak korupsi. Nah, supaya jelas sampai kita bekerja tidak ada ujungnya cuma janji-janji palsu saja. Terus pencegahan juga Pak, itu kan Bapak udah bisa lihat semuanya secara prioritas. Tolong untuk memberantas korupsi itu memang pejabat, terus DPR, kepala daerah itu diprioritaskan untuk diapakan itu supaya jangan sampai nanti ke sana, karena memang politik itu hulunya korupsi, sepertinya begitu. PPATK punya data, tapi kalau di secara politik itu di nomor kesekian kan percuma juga pekerjaan PPATK yang sudah capek-capek begitu ya, Pak Iman ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan, rupanya respon masyarakat pendengar kita cukup tinggi, jadi seharusnya 30 menit kita wawancara. Kita molor sedikit nggak apa-apa Pak Ivan ya? Boleh. Oke. Saya ngeliat Mas Yuri lupa waktu nih. Oke, lanjut pertanyaan melalui WhatsApp ada Pak Susilo. PPATK bisa mengendus transfer pricing tidak Pak? Kemudian Pak Zulkifli, nah ini menegaskan apa yang tadi saya tanyakan mengenai aliran dana buron Harun Masiku, terlacak enggak? Kemudian juga transaksinya. Oke, untuk pendengar interaktif kita cukupkan, hanya Pak Iman tadi terakhir di Bogor. Selanjutnya bisa langsung ditanggapi Pak Ivan, silakan. Boleh ke Pak Suyono ya? Iya. Ya, aliran dana terkait dengan aliran dana. Pak Suyono tadi sudah saya jawab. Pak Iman, Bogor. Pak Iman di Bogor. Jadi, ya. Mitigasi itunya abu-abunya di mana? Abu-abunya memang jelas ini somehow kan unregulated nih. Kripto, mitigasi dan sekarang Bitcoin bahkan masuk ke wilayah komoditi di bawah Bapepti, diperdagangkan di Bapepti ya, beda dengan beberapa negara. Jadi kalau ditanya apakah cryptocurrency dan semua turunannya sudah diatur dengan baik di beberapa negara termasuk Indonesia, jawabannya belum. Makanya kemudian banyak ahli mengatakan hati-hati, ini adalah memang high risk dan high return di sini, di wilayah ini, karena tidak ada fundamental yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan harga pasar atau penetapan harga dari masing-masing instrumen di sini. Jadi kalau terlepas dari jumlah yang diinvestasikan, kalau dia memang crash, ya hancur sudah, ya.
crash hancur sudah tidak ada aturannya, mudah crash gitu ya, karena suka-suka orang ini kan, dan itu sudah diingatkan oleh beberapa ahli dan termasuk juga oleh BI juga sudah mengingatkan, OJK sudah mengingatkan. Tapi kalau dilihat apakah masyarakat terus menaruh minat, ya perkembangannya memang luar biasa. Terakhir Ghazali Effect itu kan luar biasa kepada masyarakat, sampai orang kemudian salah kaprah mengenai NFT itu apa, sampai jualan somai juga masuk NFT. Sampai KTP difoto juga ya. Sampai KTP difoto juga. Jadi seperti itu ya ini perkembangan dinamika yang ada lah ya. Jadi kita juga kita juga mengantisipasi itu. Gray areanya seperti tadi, selain memang tidak ada aturan yang jelas mengatur, kemudian tidak ada fundamental yang menjadi dasar dari penetapan harga terhadap instrumen-instrumen tadi. Lalu kemudian kepala daerah bisa nggak di-hire? Ya, ini tergantung sistem politik seperti apa yang akan diterapkan, lalu bagaimana kita mengendalikan transaksi. Makanya Mas Wiryo, pemerintah berkeinginan agar RUU perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu segera disahkan oleh DPR, oleh wakil-wakil kita di DPR, karena dengan adanya upaya pemiskinan, penyitaan aset dan segala macam, kita harapkan ya tindak pidana korupsi narkotika itu bisa berkurang, karena kita kan tahu nih uang hasil kejahatan itu sebagai urat nadi, sebagai bahan bakar bagi kejahatan itu sendiri. Jadi selama ini kan orang hanya memberantas tindak pidana asalnya, nebang pohon akarnya tidak dicabut, motong rumput akarnya tidak dicabut, jadi makin subur dia. Nah, TPPO ini kan adalah akarnya. Jadi akarnya ini yang harus dicabut gitu ya. Kalau akarnya dicabut ya harapannya akan berhenti gitu ya. Pak Susilo, transfer pricing. Transfer pricing beberapa kasus kita sudah tangani dan sudah beberapa sukses. Pajak dengan kita itu sudah punya success story 7 triliun rupiah pemasukan dana dari informasi yang PPATK sampaikan, Mas Wiryo. Itu termasuk di dalamnya terkait dengan transfer pricing. Jadi bisa. Lalu terakhir tadi mengenai buron, ya PPATK tergantung dari permintaan dari aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini adalah KPK gitu ya. Jadi PPATK memang membantu teman-teman KPK untuk mencari siapapun juga target mereka, apakah yang buron, apakah yang masih diamati dan segala macam. Mas Wiryo. Ya, oke, baik. Melengkapi wawancara kita pagi ini, Pak. Rasanya kurang lengkap kalau tidak mengungkap sukses story mengungkap dana narkoba, ya, kemudian juga dana terorisme dan mungkin money laundering juga, Pak Ivan. Silakan, Pak Ivan. Ya, terkait dengan narkotika, kita sudah luar biasa banyak kerjasama kita dengan BNN, dengan teman-teman di Direktur Narkoba, di kepolisian dan beberapa penegak hukum lainnya. Itu luar biasa. Terakhir bahkan terkait dengan obat ilegal saja kan satu kasus kita bisa mengungkap 557 miliar ya. 557 untuk ini hanya satu kasus saja. Ya. Untuk satu kasus saja, Mas. Saya bahkan waktu masih jadi direktur itu sukses 1,5 triliun ya. Lalu kemudian 1,5 triliun itu dalam kurun waktu berapa bulan, Pak? Itu satu kasus saja, Mas. Hanya satu kasus? Satu kasus saja. Bahkan kemudian menjadi 28 triliun, bahkan naik lagi kemudian menjadi 36 triliun per kasusnya ya. Jadi satu kasus itu kita lihat 1,6 triliun, kemudian satu kasus lagi 28 triliun, kita bongkar lagi satu itu kasus. Itu modusnya bagaimana, Pak? Yang kelihatan di permukaan kan barangnya banyak ya, tontonan misalnya. Ya, modusnya adalah bahwa kan para pelaku itu kemudian harus melakukan transaksi kepada pihak-pihak tertentu yang bersumber dari hasil narkotikanya kan, termasuk dia mengirimkan uang ke luar negeri kan. Jadi kita melihat ada pada saat itu contohnya misalnya dalam satu kasus kita melihat ada 2.000 transaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan 12 negara. Dia merepresent yang namanya invoice tagihan barang ya. Ya dari barang karet sampai barang besi dan segala macam. Jadi ibaratnya ini orang palu gada gitu ya, apa lu jual gua ada gitu. Tapi sebenarnya itu dokumen-dokumen palsu yang dia sampaikan kepada bank sehingga banknya percaya
untuk mengeksekusi transaksi itu ke luar negeri. Jadi dia bayar, dia transaksi ke beberapa negara itu sejumlah 5 miliar, kan banknya berdasarkan KYC kan nanya, ini buat apa Pak? Dia sampaikan kepada banknya tagihannya, ini saya harus bayar ini, tagihannya sebesar 2 miliar, sebesar 3 miliar, 17 miliar, dan segala macam. Nah itu PPATK melihat akumulasinya, bahkan kita ke luar negeri saya bersama teman-teman ke beberapa negara ya, untuk melihat saja di sana cuma garasi doang. Garasi, ruko doang, gudang, alamat-alamat itu adalah alamat-alamat yang palsu ya. Nah, memang luar biasa, Mas. Lalu kemudian terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme. Nah, itu juga luar biasa sukses, banyak sekali yang PPATK lakukan dengan teman-teman penegak hukum, BNPT dan Densus 88 semua ya, dan itu punya karakter sendiri ya. Kita bahkan kerjasama dengan FIU istilahnya, Financial Intelligence Unit, PPATK di negara-negara lain, saling bertukar informasi terkait dengan hal ini. Kita juga sudah mengimplementasikan resolusi PBB 1373, 1267 dan segala macam mengenai DTTOT ya. Itu daftar terduga teroris dan organisasi terlarang. Itu kita sampaikan kepada bank. Jadi kalau ada orang-orang yang terkait dengan data-data tadi melakukan transaksi, itu harus dihentikan seketika transaksinya. Mas Viro. Jadi semua kita aktif, Mas. Jadi tidak hanya korupsi, illegal logging, perdagangan orang yang marak juga kan, narkotika, kemudian korupsi. Terakhir kasus BEC, bisnis immobilier compromise itu sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan era pandemik ini, itu juga luar biasa besar itu. Itu hampir terakhir itu kita menemukan transaksi perampokan atas dana bisnis ya di perbankan itu 294 miliar. Yang dirampok ya, yang didisrupsi berdasarkan email compromise tadi. Mas Yuryo. Baik, Pak Ivan, terakhir partisipasi masyarakat seperti apa yang Anda harapkan Pak Ivan untuk sama-sama ya mencegah terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan berkaitan narkoba, koruptor, terorisme dan lain sebagainya Pak Ivan? Ya, prinsipnya kan rezim anti pencucian uang dan pemberantasan terorisme ini, upaya pencegahan APO PPT ini kan tidak melarang orang menjadi kaya gitu ya Mas Wiryo ya. Jadi sekaya apapun juga silakan saja. Yang penting sumbernya itu adalah sumber-sumber yang sah. Dan kemudian bagi masyarakat hati-hati apabila misalnya ini kita menyimpang dulu apabila mendapatkan tawaran-tawaran melakukan bisnis yang dengan yang menggiurkan, bunga di atas harga pasar, tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal, itu kemungkinan 99,9% sudah mengarah pada penipuan. Ya enak di depan tapi teman-teman masyarakat harus siap-siap sakit di belakang. Lalu kemudian jangan mudah menerima memberikan rekening kepada pihak ketiga, kepada pihak orang, pihak lain gitu ya. Dan hal seperti itulah yang kemudian membuat tindak pidana pencucian itu semakin marak karena masyarakat juga kurang sadar terkait dengan bahayanya tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam hal aliran dana ilegal tadi. Dan sekali lagi yang kegiatan seperti ini Mas Yuryo, kami terima kasih ke Mas Yuryo dan El Sinta. Ini kan salah satu edukasi publik nih Mas, yang harapannya akan semakin banyak masyarakat aware mengenai bahaya tindak pidana pencucian uang. Sekali lagi terima kasih Mas Yuryo, El Sinta dan seluruh pemirsa. Terima kasih Pak Ivan, sehat selalu Pak Ivan, dan terima kasih atas edukasi yang luar biasa pagi ini. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi Mas Yuryo.